Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Mari kita niatkan duduk kita di sini sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita niatkan untuk beriktikaf di dalam masjid antara maghrib sampai isya. Dalam iktikaf ini juga mari kita niatkan untuk talabul ilmi, karena talabul ilmi merupakan fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah fardhah, sebuah kewajiban atas setiap muslim. Seorang talibul ilmi akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di atas orang-orang mukmin yang lain yang tidak berilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman plus berilmu. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus berilmu. Ketinggian derajat tersebut diantaranya adalah di dunia, maka di hadapan para manusia orang yang berilmu biasanya disebut apa? Ulama. Orang-orang yang disebut dengan ulama itulah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama saja yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Agar ilmu kalian betul-betul meresap di dalam hati, melembaga di dalam jiwa, dan menjadi karakter kepribadian. Karakter ulama itu didapat dengan 6 syarat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam diwannya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan zaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Kita ulang. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman.
Anak-anak sekalian, kalau ingin jadi ulama, maka jangan lupa menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan penuhi 6 syarat ini. Yang pertama, zakaun. Kalian harus punya modal kecerdasan yang cukup. Makanya di Al-Ma'had tidak diterima yang idiot, karena nggak bakal nyambung. Kalian semua yang masuk ke Al-Ma'had ini, alhamdulillah memiliki tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan inilah yang kemudian jadi alat untuk apa? Untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh ustaz. Untuk memahami, bisa menghafal. Makanya kalau yang lemah-lemah itu biasanya memang tidak betah di pondok. Dari dulu ada kasus-kasus santri masuk ke pesantren baru 3 bulan, baru setengah tahun, baru 1 tahun, merasa tidak mampu, kemudian mengundurkan diri, keluar dari pesantren. Alasan paling mendasar adalah ini, zakaun, kecerdasannya kurang. Maka kalian yang bertahan, Buya doakan semoga Allah Azza wa Jal berikan kekuatan, kesabaran, dan kalian akan tumbuh. Man sabata nabata. Barang siapa yang menetap, istiqamah, lanjut, maka dia yang akan tumbuh. Yang kedua, syarat yang kedua yang harus kalian penuhi untuk bisa memiliki karakter para ulama adalah hirsun. Hirs. Kata hirsun ini seakar dengan kata harisun. Kita pernah dengar harisun, ini ada dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Ma'idah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris apa artinya? Antusias. Antusias itu artinya apa? Pengen banget, sangat menginginkan. Seperti kalian mendengar ada lauk yang bakal disajikan ketika asya, ketika makan malam. Apa nih lauknya malam ini? Ayam capres. Suka banget itu, pengen banget itu harisun. Kata dasarnya hirsun. Dalam bahasa wong kulonnya antusiasme. Antusias. Jadi kalau ditanya kamu pengen nggak belajar bahasa Arab? Pengen. Pengen apa pengen banget? Pengen banget. Banget apa bingit? Bingit. Nah itu pengen bingit itu namanya haris. Kalian pengen bisa diterima kuliah di Madinah? Pengen apa pengen banget? Pengen banget apa pengen bingit? Kalian pengen gak jadi hafiz Al-Quran? Pengen. Pengen banget apa pengen biasa-biasa saja? Banget. Banget apa bingit? Pengen bingit, itu namanya haris. Kalau orang pengen banget, maka salah satu tandanya adalah
dia akan mencari. Makanya disebut talibul ilmi, pencari ilmu, penuntut ilmu. Tapi kalau perilaku kalian dalam belajar, nunggu saja. Kalau ustadznya belum datang, nunggu saja. Kalau nggak datang-datang juga, ya nunggu saja. Itu tidak menunjukkan haris. Kalau seorang haris, maka wah, ustadznya belum datang, kita susul ke rumahnya. Alhamdulillah, guru-guru, ustadzah al-ma'had ada di dalam pesantren. Beliau mungkin terlambat, susul ke rumahnya. Begitu disusul ke rumahnya, ternyata beliau berhalangan, sedang sakit. Kan kita jadi tahu, di kelas kita bisa umumkan. Ya ikhwan, inna ustadzana maridun. فندعو الله عز وجل نسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يشفيه آمين. هكذا. Jadi ada hikmahnya, itu harus haris. Kemudian ada lagi, dengar-dengar dalam dirasat Islamiyah itu ada pelajaran hukum hukum warisan, ya, bagaimana caranya membagi harta warisan orang tua misalnya. Iya ada. Wah, anak pengen banget tuh belajar ilmu itu. Anak pokoknya pulang dari al-ma'had pengen bisa, harus bisa. Saya di antara kaum saya di Palembang sana, di Padang sana, di Bengkulu, di mana? Ambon. Azril, di Ambon sana jarang orang yang mengerti ilmu al-faraid misalnya. Saya harus pulang membawa ilmu ini, pengen banget. Itu namanya harisun. Baik. Setelah apa tadi? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Yang ketiga ijtihad. Artinya apa? Rajin. Yang namanya rajin itu dia akan lakukan hal itu baik disuruh ataupun tidak. Itu namanya orang rajin. Bahkan yang lain-lainnya main, dia ambil main sebentar saja, kemudian dia ambil lagi. Saya pengen hafal Al-Quran. Cukup permainan saya, olahraga, sudah cukup berkeringat ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian segera beristirahat, mempersiapkan diri, mandi, dan ambil mushaf, murajaah. Antar waktu sholat ada waktu kapan dia tanpa disuruh, apalagi dihukum, jauh dari hukuman. Ya, seorang talibul ilmi al-mujtahid yang rajin, itu yang bisa diharapkan nanti jadi ulama. Lawannya rajin apa? Malas. Harus jadi mujtahid, jangan jadi kaslan. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Rajin-rajinlah, jangan malas-malasan. Sesungguhnya penyesalan di akhir itu akan menimpa orang yang bermalas-malasan. Yang keempat adalah wabulghatun, modal. Ya, modal, perlu modal. Untuk mendapatkan ilmu itu perlu modal. Jangan cari yang gratisan. Dikit-dikit carinya yang gratisan, yang diskon, yang murahan. Dulu para ulama salaf dulu ketika menuntut ilmu, ada yang sampai jual rumah, jual tanah. Sebagai apa? Sebagai modal supaya dia bisa dapatkan ilmu. Sampai ngutang-ngutang, gak ada masalah. SPP bulan ini nunggak
Jangan nunggaknya di pesantren. Pesantren bukan perusahaan yang bisa menghasilkan uang, tapi bisa pinjam kepada teman, kepada saudara, kepada sanak famili, kepada tetangga. Ya. Coba siapa di antara kita yang memiliki kitab, buku bacaan selain dari buku pelajaran yang ada di kelas? Ada enggak? Harusnya ada. Setiap bulan sekali ada anggaran beli buku. Buku bacaan yang berguna, jangan komik, Doraemon, Hello Kitty, majalah Bobo, bukan. Ya. Baik, bulghah. Yang kelima adalah wa suhbatu ustadzin, menemani ustaz, membersamai ustaz. Syarat ini baru bisa terpenuhi kalau kalian di pondok. Kalau sekolahnya sekolah umum nggak akan dapat ini. Di sekolah umum itu belajarnya cuma dari jam 7 sampai jam 2 mungkin. Setelah itu ya macam-macam. Apalagi kadang-kadang gurunya rapat, kosong pelajaran, gurunya sakit, gurunya melahirkan, atau punya kucing, kucingnya melahirkan, libur lagi, sering kosong pelajarannya. Kalau di pesantren, alhamdulillah, kita di Al-Ma'had, ustadz-ustadznya ada di Al-Ma'had. Terutama ustadz-ustadzah yang mengajarkan ilmu syar'i dan bahasa Arab. Sangat kecil porsinya ustadz ilmu syar'i dan bahasa Arab ada di luar. Dominan ada di dalam ma'had. Maka kapan kalian membutuhkan mereka, ingin bertanya, mudah sekali. Jangan dicueki. Kalau ada pelajaran yang kalian tidak pahami, segera tanya ustadznya, ada di sini. Bahkan mungkin ustadz selain yang mengajar kalian, malah ada yang mumpuni juga tentang pelajaran yang kalian pertanyakan. Which lesson you want to ask? Please, about English, about grammar, listening, pronunciation, English. Okay. There are many teachers able to speak English, able to write English, to pronounce English well. Now here, mau belajar bahasa Sunda, kena hukuman. Ya, banyak teman-teman Sundanya. Ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang Cilengsi, Cileunyi, Cicalengka, ya, Ciberem, cici-cici yang lain. Ya. Tapi di sini tidak untuk belajar bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada ustadz-ustadznya yang mumpuni. Kenapa tidak dimanfaatkan? Suhbatu ustadz. Bahkan di pesantren ini para ustadz agar ikut bermain dengan santri. Voli, basket, futsal. Supaya apa? Supaya kalian tidak merasa takut, segan untuk bertanya. Karena main bola saja suka beradu kaki kan? Maka tidak masalah dengan ustadz kalian beradu pemikiran. Salah-salah tidak ada masalah, jangan takut salah. Dalam belajar jangan takut salah. Kalian harus dekat dengan ustadz kalian di sini. Yang terakhir adalah waqulu zamani. Syarat yang keenam adalah waqulu zamani. Waktunya yang lama. Jangan sebentar masuk pesantren kemudian merengek, pulang cengeng Hello Kitty. Ya.
cuma dijewer aja, cuma dihukum suruh push up aja, udah mengeluh, suaranya udah sampai ke ujung mana, ujung pandang atau ujung mana, orang tuanya di sana. Jangan cengeng, ya. Kita ingin jadi ulama. Jadi ulama itu seperti pohon yang tinggi. Pengen jadi pohon yang tinggi harus siap diterpa angin kencang. Kalau ndak mau jadi pohon yang tinggi, silahkan jadi rumput yang rendah. Kalau jadi rumput yang rendah, itu konsekuensinya juga tidak sederhana. Jadi rumput yang rendah. Kebo, sapi kalau mau itu nggak naik dulu ke pohon tinggi, tapi di semak-semak yang rendah, diinjak-injak, dikotori. Ya, dulu zaman harus lama waktunya. Maka di Al-Ma'had diadakan sistem namanya one stop schooling system. Itu maksudnya dari SMP lanjut sampai SMA, kurikulumnya baru selesai di akhir. Selesai SMP dapat apa? Nahwu belum bisa, jilid 1 aja belum selesai. Mana mubtada, mana khobar? Mana coba mubtada dan khobarnya? Dukanya, dukanya gitu. Entah ya apaan. Ya udah dipelajari belum? Udah kayaknya, tapi kenapa? Poho atuh, poho atuh, maya liar di kelasnya ngantuk aja gitu. Ya, coba sampai akhir. Harus punya tekad sampai tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang apabila melakukan sesuatu sampai tuntas, itqan, sampai mutqin. Jangan puas dengan asal jadi, jangan puas asal mondok, jangan puas asal udah lewat aja gitu. SMP sudah selesai, SMA udah selesai. Ya, yang penting mah udah selesai. Ini pakai prinsip yang penting, ini menjadikan orang tidak penting. Mau jadi orang penting, jangan pakai prinsip yang penting. Yang penting selesai, yang penting jadi asal-asalan, jangan ngasal. Ya. Baik anak-anak sekalian, 6 syarat untuk menjadi ulama sudah Buya jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang disebut ulama. Al-ulama warathatul anbiya, para pewaris nabi. Kita cukupkan kajian kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.